selamat datang kan di channel Allo Drakor. Buat kalian-kalian penikmat drakor yang sayang kota, terus cuman mau tahu inti ceritanya aja, yuklah sini merapat. Sekarang kita masuk ke episode 16. Minjun dengan kekuatannya menarik Songyi datang mendekat padanya dan mencium Songyi. Songyi kesal. Bagaimana bisa Minjun melakukan hal itu? Tentu saja setelah itu Minjun langsung sakit. Akhirnya Songyi lah yang membawa Minjun pulang dengan membawa mobil ugal-ugalan. Sampai di rumah, Songyi bukannya merawat Minjun, tapi malah ngomel-ngomel. Untuk menutup mulut Songyi, Minjun menariknya untuk tidur bersama saja. Tapi Songyi terus aja bicara, bertanya ini itu yang membuatnya penasaran. Namun Minjun menanggapi itu dengan baik, membuat Songyi senang. Saat pagi, Songyi ketahuan menginap di rumah Minjun oleh adiknya Yunjae. Tentu aja Songyi langsung ciut seperti anak ayam karena dimarahi oleh adiknya. Sementara itu di rumah sakit, Hwikyung sudah sadar dan dikunjungi oleh keluarganya. Hwikyung berpura-pura lupa ingatan mengenai kejadian hari itu karena dia harus terhindar dari ancaman Jaekyung yang sudah mulai menandainya. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Park dan Jaksa Jae-soo mengambil kembali video interogasi dengan Jaekyung dan menganalisis kembali bukti-bukti yang kemungkinan ada. Tapi kabar buruk datang. Jaksa Jae-soo akan dipindah tugaskan. Kembali pada Yunjae. Dia mendatangi rumah Minjun dan mencoba menanyai Minjun dengan gaya khasnya mirip Songyi. Mencoba memarahi Minjun. Tapi berakhir dengan terpesona pada teropong milik Minjun dan langsung menyukai Minjun karena diberi foto-foto antariksa milik Minjun. Dan terakhir, akhirnya tunduk pada Minjun dan memperbolehkan kakaknya untuk berhubungan dengan Minjun. Sementara Songyi yang diceritakan sedang mendatangi Hwikyung yang sudah sadar di rumah sakit. Dia sangat sedih. Mengapa Hwikyung mau mengorbankan dirinya untuknya? Hwikyung mengatakan, itu tidak masalah. Sekalipun Songyi menyukai Minjun, dia ingin tetap terus berada di sisi Songyi. Kemudian Songyi kembali ke rumah. Dia mendapati adiknya yang sedang memuji Minjun dan merestui hubungan mereka. Lalu Songyi pergi ke balkon untuk memanggil Minjun dan mencoba menggoda Minjun. Akhirnya hubungan mereka membaik. Mereka mengobrolkan banyak hal, mulai dari Pak Mo yang bukanlah ayah Minjun, lalu ayah Songyi, dan diakhiri dengan ketakutan Songyi kalau dirinya akan menua sementara Minjun tidak. Dan akhirnya Songyi melakukan banyak hal gila karena ketakutannya itu. Keesokannya Hwikyung keluar dari rumah sakit. Lalu di depan Jaekyung dia tetap berpura-pura lupa wajah bawahan Jaekyung, kemudian minta diantar ke rumah Songyi. Tapi yang sebenarnya Hwikyung tidak ke sana, melainkan mulai menjalankan investigasi pribadinya mengenai bawahan Jaekyung yang dilihatnya di hari kejadian itu, dan akhirnya menemukan sesuatu. Kita berpindah pada Songyi yang berpenampilan kekanakan saat ingin pergi dengan Minjun. Tapi tentu saja batal karena norak. Mereka berangkat ke lokasi syuting. Minjun kesal saat Songyi menggodanya, mengatakan ada adegan ciuman, padahal itu nggak ada.
Sebelum mulai syuting, Song Yi ada wawancara dengan Semi sebagai teman baik. Tentu saja Song Yi kesal dan menjawab wawancara itu asal aja dengan wajahnya yang jutek dan berakhir mengacaukan hal itu. Sementara itu, Min Jun mendengar percakapan sutradara dan asistennya kalau mereka akan mengerjai Song Yi dengan mengambil adegan berulang-ulang. Meskipun Song Yi sendiri tahu keusilan sutradara itu, tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Min Jun sangat kesal dan mengerjai balik mereka. Malam harinya, Song Yi bergabung dengan staf bermain kartu. Song Yi selalu saja menang. Tentu saja, itu karena ulah dari Min Jun dibantu dengan kekuatannya. Min Jun senang jika Song Yi senang. Lalu mereka menikmati waktu berdua mereka. Pertanyaan Song Yi mengenai perayaan 100 dan 1000 hari mereka membuat Min Jun sedih. Song Yi ingin melakukan banyak hal di hari-hari itu. Akhirnya, Min Jun langsung jujur, mengatakan kalau dia harus pergi kembali ke tempat asalnya 1 bulan lagi. Sekarang kita masuk ke episode 17. Min Jun mengajak Song Yi untuk melakukan apa yang dimau Song Yi selama sebulan ini. Karena dia harus pulang nanti ke planet asalnya sebulan lagi. Song Yi menangis. Begitupun Min Jun. Karena ketika dia kembali, dia tidak akan bisa ke bumi lagi. Lalu Song Yi pergi meninggalkan Min Jun. Song Yi menumpang di mobil Semi dengan seenak hatinya, membuat Semi kebingungan. Song Yi menangis di dalam mobil dengan gaya khas Song Yi. Lalu sampai di rumah, mendapati Yoon Jae dan ibunya sedang menonton berita tentang komet. Di lain tempat, Wi Kyung menemukan sesuatu mengenai bawahan Jae Kyung yang melukai Song Yi dan mencoba mencari sesuatu pada kakaknya itu. Kemudian berlanjut menyelidiki kematian kakak tertuanya, menemukan sesuatu yang aneh di balik alasan kematian itu, lalu mengunjungi jasa Jeso untuk menyelidiki wanita di rumah sakit jiwa yang lalu. Keesokan hari, Min Jun mencoba mendekati Song Yi, tapi Song Yi terus menghindar. Mereka saling melontarkan alasan masing-masing di tempat jogging itu, dan Song Yi terus menghindar, sampai melihat Min Jun berbincang akrab dengan salah satu mahasiswa yang ditemuinya, dan mengganggu mereka karena cemburu. Lalu mereka berdua berbicara serius. Dengan gampangnya, Song Yi meminta Min Jun untuk tetap tinggal saja di bumi. Apa susahnya hal itu? Kalau tidak, lebih baik mereka akhiri saja sekarang hubungan itu. Min Jun pun mengiyakannya. Min Jun terlihat sangat sedih, lalu dihibur oleh Pak Mo dengan minum bersama, mencurahkan isi hatinya selama hidup di bumi dan mengenai Song Yi yang juga sedang curhat pada temannya. Min Jun sudah mabuk dan melantur, dan efeknya tanpa sadar dia mematikan lampu satu gedung, lalu berteleportase ke balkon dan memarahi Semi di papan iklan besar itu. Kemudian mematikan lampu satu kota dan berakhir tertidur di kamar Song Yi. Tentu saja Song Yi senang. Dan saat bangun, Min Jun seperti orang yang tertangkap basah di hadapan Song Yi. Ibu Song Yi mengetuk pintu, membuat mereka kaget. Min Jun mencoba berteleportase, tapi setelah mencoba berkali-kali, tetap nggak bisa. Akhirnya pulang lewat balkon ke rumahnya. Malam hari, Song Yi mencoba berbicara pada Min Jun soal perasaannya. Tentu saja,
Minjun mendengar dari kamarnya dan menyahut setiap pertanyaan dan pernyataan Songyi yang tidak mungkin didengar oleh Songyi. Minjun menangis. Tidak hanya Songyi, tapi dirinya juga. Bagaimana bisa hidup tanpa Songyi? Lalu membalas lewat pesan, mengajak Songyi untuk berjalan-jalan besok. Esoknya, mereka berangkat bersama, bergandengan tangan, tanpa melepas dimanapun. Sementara itu, di lain tempat, Jaksa Jesu langsung membawa surat penggeledahan ke rumah sakit yang dimaksud Hwikyung dan berakhir nihil. Bukan nihil, tapi Hwikyung berhasil membawa kakak iparnya itu ke hadapan Jaekyung bersama Jaksa Jesuk dan Detektif Park dengan bantuan Minjun. Mereka bekerja sama karena Hwikyung meminta tolong. Tentu saja dengan bantuan kekuatan Minjun. Kita kembali pada Songyi dan Minjun yang sedang liburan di villa. Songyi selalu menempel pada Minjun. Tentu saja Minjun sangat menyukai hal itu. Lalu beberapa saat kemudian, Songyi keluar kamar dan kehilangan Minjun. Songyi sangat takut dan berteriak. Dan Minjun datang menenangkannya. Minjun mengatakan dia tidak akan pergi, meski sebulan atau 2 bulan berlalu, sekalipun itu akan mengancam nyawanya.